Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Nurul yang kemarin sempat dikenalkan videonya oleh Bu Reni. Jadi di pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan materi biologinya. Masih di KD 3.1, masih tentang ruang lingkup. Yang akan Ibu bahas di sini yaitu tentang metode ilmiah dan juga prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Untuk lebih jelas materinya, silakan kalian cek video selanjutnya. Semangat belajarnya! Dalam mempelajari berbagai gejala alam, ilmuwan menggunakan metode yang sistematis dan logis, atau disebut juga dengan metode ilmiah. Di sini sudah Ibu tuliskan, metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban tentang suatu kebenaran ilmiah. Nah, cara sistematis berarti dalam metode ilmiah itu ada langkah-langkahnya yang harus berurutan dilakukannya. Yang pertama yaitu ada pengamatan atau observasi, kemudian merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan membuat laporan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tentang pengamatan atau observasi. Jadi, tujuannya kita melakukan pengamatan ini untuk menemukan suatu masalah yang nantinya akan diselesaikan, akan dicari jawabannya. Nah, dalam melakukan suatu pengamatan ini bisa dilakukan secara kualitatif. Kalau kualitatif itu menggunakan indera. Setelah indera kita melihat, baru kita deskripsikan apa yang telah dilihat tadi. Kemudian kalau secara kuantitatif itu menggunakan alat ukur. Misalnya ada suatu pohon diukur, oh ternyata pohon ini hasilnya segini, 15 cm. Pohon ini yang baru tumbuh hasilnya 10 cm. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan contohnya. Di sini ada kecambah yang ditanam di tempat gelap dan di tempat terang, dan ternyata hasilnya berbeda. Jadi dalam pengamatan ini diperoleh suatu permasalahan, yaitu tentang perbedaan pertumbuhan perkecambahan ketika dia ditanam di tempat gelap dan di tempat yang terang. Begitu. Nah, setelah didapatkan tadi diperoleh masalahnya, sekarang kita membuat rumusan masalah. Jadi kalau mau dapat jawaban kan kita harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk merumuskan masalah itu kita harus membuat pertanyaan yang ringkas, lengkap, jelas terkait permasalahan yang akan diteliti. Kemudian kita menggunakan kata tanya seperti apakah, bagaimana, mengapa, di mana. Nah, di sini contohnya tadi kan udah dapat masalah tuh. Perbedaan pertumbuhan perkecambahan di tempat terang dan gelap. Di sini Ibu contohkan dibuat rumusan masalahnya, yaitu apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Sampai di sini bisa difahami sampai langkah yang kedua. Oke, kalau bisa difahami kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah tadi kita membuat rumusan masalah, sekarang kita membuat hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat tadi. Jadi biasanya ketika seseorang membuat hipotesis itu dia mencari jawabannya dengan membaca penelitian atau pengamatan sebelumnya. Nah, hipotesis itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada H0 atau yang menyatakan penolakan. Tadi kalau pertanyaannya apakah cahaya matahari berpengaruh, jadi H0-nya cahaya matahari tidak berpengaruh. Kemudian kalau H1 itu menyatakan penerimaan atau ada pengaruh. Jadi di sini dituliskan H1-nya cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan berkecambahan. Setelah kita membuat dugaan sementara atau membuat hipotesis, sekarang langkah yang keempat yaitu kita akan membuktikan dari hipotesis yang telah dibuat, yaitu dengan melakukan yang namanya eksperimen. Ketika kita akan melakukan eksperimen, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tempat penelitian, metode kerja, alat dan bahan, dan lain-lain. Karena ini nanti yang akan menentukan hasilnya. Selain itu, kita perlu melihat variabelnya. Jadi perlu difahami bahwa variabel dalam sebuah penelitian itu ada 3, ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Variabel bebas itu sendiri merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang terikat.
Kemudian untuk variabel terikatnya itu sendiri yaitu variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel kontrolnya itu sebagai pembanding variabel yang diuji. Atau bisa juga variabel kontrol ini berfungsi sebagai agar variabel lain agar tidak ada pengaruh dari variabel lain selain bebas, terikat, dan kontrol. Nah, di sini Ibu tuliskan contoh dari variabel bebas dan variabel terikat. Di pengamatan yang sudah Ibu contohkan dari awal, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan berkecambahan. Tadi kan disebutkan kalau variabel bebas itu yang mempengaruhi. Nah, di sini yang mempengaruhi yaitu si cahaya matahari. Kemudian yang dipengaruhi atau variabel terikatnya yaitu nantinya adalah pertumbuhan berkecambahan kacang hijaunya. Sampai di sini bisa difahami? Setelah melakukan eksperimen, kita akan menarik kesimpulan dari pengamatan atau penelitian kita. Nah, sebelumnya tadi kan melakukan eksperimen tuh, berarti nantinya akan diperoleh suatu data. Nah, datanya nantinya akan dianalisis terlebih dahulu. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan nih tabelnya. Contohnya kan tadi di sini kita melakukan pengamatan yang kuantitatif, artinya ada yang diukur. Yang diukur pertumbuhan kecambah. Biasanya kalau pertumbuhan itu yang bisa diukur yaitu tingginya. Nah, di sini Ibu cantumkan tabel tinggi perbandingan dari perkecambahan yang ditanam di tempat gelap dan di tempat terang. Bisa dilihat kan? Untuk menarik kesimpulan, kita balik lagi ke hipotesis yang telah kita buat tadi, H0 dan H1-nya. Jadi, dari data yang dihasilkan, kira-kira mana hipotesis yang akan diterima? Nah, di sini udah ada jawabannya. Jadi, H1 yang diterima karena lihat, di tempat gelap dan tempat terang ada perbedaannya. Artinya, cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Nah, setelah selesai, sudah didapatkan hasilnya, sudah didapatkan kesimpulan, dapat jawaban dari suatu permasalahannya. Sekarang langkah yang terakhir itu mengkomunikasikan hasil penelitiannya, yaitu dengan cara membuat laporan. Nah, membuat laporan ini yang susunannya perlu ada pendahuluan, tinjauan pustaka atau referensinya terkait teori yang akan kita amati, kemudian hipotesis, metode penelitiannya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, ternyata nanti untuk prinsip keselamatan kerjanya akan Ibu buatkan video sendiri ya. Nantinya takut kalau kepanjangan kaliannya malah ngantuk nonton video Bu Nurul kalau dilanjut lagi. Oke, cukup sekian untuk pembahasan materi kali ini. Jadi kita baru selesai sampai di metode ilmiah. Untuk prinsip keselamatan kerja akan Ibu buatkan video yang terpisah ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat difahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.